Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, para mahasiswa, kita ketemu lagi di bab 1 menjadi wirausaha. Di bab menjadi wirausaha ini ada beberapa yang sudah kami sampaikan di introduction kemarin, sehingga kita akan lewati dan kita jelaskan hal yang cukup penting yang perlu kita pahami bersama-sama. Oke, seorang wirausaha menggeluti usaha tidak sekedar ala kadarnya, akan tetapi dengan keberanian, kegigihan sehingga usahanya bisa tumbuh. Jadi kerja keras, benar-benar kerja keras, tidak hanya ala kadar, pokoknya usaha begitu, tapi dengan kegigihan, keberanian untuk berusaha untuk tumbuh. Yang kedua, bersahabat dengan ketidakpastian. Ketidakpastian akan menjadi sahabat seorang wirausaha karena dengan ketidakpastian tersebut menjadi peluang, menjadi kesempatan pengusaha untuk mengambil peluang dari ketidakpastian tersebut sebagai opportunity untuk mendapatkan nilai dari ketidakpastian tersebut. Berbeda dengan karyawan atau pegawai biasa yang menjadikan ketidakpastian itu sebagai permasalahan yang mengancam dirinya, bahkan mengganggu kenyamanan yang selama ini mereka dapatkan. Oke, yang ketiga, menjalankan usaha yang real, nyata, bukan spekulatif. Nah, ini spekulatif. Hal yang ketiga inilah yang akan menjadi penekanan pembahasan yang ingin saya sampaikan melalui penjelasan kali ini. Apa sih usaha yang sesungguhnya itu atau usaha yang real? Usaha yang didasarkan motif untuk melayani services dan memperoleh kemandirian dari pengusaha atau orang yang menjalankan usaha tersebut. Oke, dengan ketulusan, kerja keras dan inovasi pastinya. Dengan tulus, bekerja keras dan inovasi sebagai karakter seorang entrepreneur. Bukan jalan pintas, cara cepat menjadi kaya. Ya, ini memang yang paling mudah yang kita inginkan sebagian besar orang itu jalan pintas, cara cepat menjadi kaya dan sebagainya. Tetapi dalam usaha real yang sesungguhnya di entrepreneur yang seharusnya kita lakukan itu bukan jalan pintas yang demikian untuk mendapatkan kekayaan secepat mungkin. Nah, itu nanti lebih kecenderungan melakukan hal yang negatif jika tujuannya hanya untuk menjadi kaya. Yang berikutnya adalah membangun secara bertahap. Ada proses, ada tahapan yang harus kita lewati. Ya, tidak ujuk-ujuk tadi langsung menjadi kaya, jalan pintas secara cepat dan sebagainya. Berikutnya adalah menjaga nama baik. Nama baik pribadi, perusahaan, organisasi dan sebagainya untuk membangun reputasi. Ya, ini terkait dengan awal kita memulai berwirausaha atau sejak dini kita menjaga nama baik kita, membangun reputasi sehingga akan dipercaya ke depannya oleh banyak orang yang kita kenal ya, karena kita memiliki reputasi yang lebih baik. Brand image dalam ini personal image-nya. Dan berikutnya adalah bukan sekedar passive income, tetapi real. Nah, ini yang didengung-dengungkan banyak usaha yang instan ya, ingin cepat kaya, passive income, biarlah uang bekerja untuk diri kita. Ya oke lah, nantinya itu mungkin ke sana ya, tapi kami berharap kita sebagai real entrepreneur harus mengetahui pekerjaan yang sesungguhnya seperti apa. Nanti dampaknya seorang entrepreneur akan ke sana. Cuman kalau tiba-tiba langsung kita passive income dan sebagainya, nanti kita tidak akan memahami apa yang dimaksud dengan entrepreneur yang sebenarnya ya. Tidak hanya sekedar passive income, tapi real, memang bekerja nyata, hard work, kerja keras ya, dan kerja smart. Berikutnya adalah terkait pendidikan. Ada unsur pendidikan di sana, persahabatan, spiritualitas sangat penting.
Jadi ada unsur spiritualitas, ya, agama, etika dan sebagainya. Oke, berikutnya bedanya dengan usaha spekulatif didasarkan motif ingin cepat kaya. Ya, usaha spekulatif, saya ingin cepat kaya, bagaimana serba instan, cepat kaya dan sebagainya. Nah, ini motif yang utama yang orang memilih usaha spekulatif. Sehingga seringkali tergoda, ini loh kalau ingin cepat kaya dan sebagainya ada usaha tertentu, dan seringkali terjebak hal itu. Ya. Yang kedua, mengedepankan cara-cara instan. Ya, instan, tidak melalui proses kerja keras dan sebagainya. Mendewa-dewakan passive income. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa passive income, biarkan uang yang bekerja mendewa-dewakan hal itu. Tidak demikian sebenarnya. Nantinya kita akan belajar lebih membedakan apa yang disebut real and spekulatif, karakter seorang entrepreneur dan yang bukan, gitu ya. Berikutnya, tidak peduli kerugian pihak lain. Nah, ini karena tadi ingin cepat kaya, kecenderungan negatif. Tidak peduli kerugian pihak lain, yang penting saya untung, orang lain tidak untung atau untung, tidak memikirkan hal itu, ya. Tapi inilah ciri-ciri dari usaha spekulatif, kebanyakan demikian, ya. Yang berikutnya adalah pendidikan dan kehidupan spiritual tidak dianggap penting, bukan hal yang penting, ya. Lebih ke material, uang gitu terus saja, tapi tidak memperhatikan kehidupan spiritual yang memang faktanya kita spiritual itu membuat orang lebih tenang, lebih sejahtera dan sebagainya, ya. Dari spiritual, nilai-nilai spiritual kita membuat lebih bahagia, senang, membantu orang lain. Perasaan senang itu kita dapatkan dari spiritual sebenarnya. Oke. Ini adalah contoh-contoh usaha spekulatif, ya. Ini www.masadepanmu.com. Ini sebenarnya banyak lagi selain itu, ya. Memang sangat menarik sekali, ya. bikinduit.com. Saya akan buka satunya rahasia terhebat masuk ini. Ya, ini memangnya ada beberapa usaha yang pernah jalan, tapi kecenderungan ini akan menipu. Dalam hal ini, di awal-awal akan kita mendapatkan bonus, datang tuh bonus, ya, terbukti, tapi lama setahun, 2 tahun, 3 tahun itu akan pasti chaos gitu, entah itu melarikan diri, ownernya atau foundernya yang tidak bertanggung jawab, dan atau yang hal-hal yang negatif lain yang terjadi kebanyakan. Dan ini pernah saya dalami, saya pernah riset. Kalau pernah dengar istilah 3M, 3M itu, saya dulu pernah masuk ke dalam, dan memang orang akan tergiur untuk bonusnya atau keuntungan yang didapatkan. Karena gimana? Dengan uang 1 juta, dalam jangka waktu 1 bulan aja bisa mendapatkan 1 juta, kalau nggak saya lupa ya, 1.300.000 ya, kalau nggak salah 30% ya, 300.000 1 jutanya. Padahal di saat itu bunga deposito itu 50 juta, kita hanya mendapatkan 1 bulannya tidak sampai 500.000, 50 juta. Bila kita punya uang 50 juta, kita depositokan 1 bulannya hanya dapat tidak lebih dari 500.000. Ya. Sedangkan ini hanya 1 juta, saudara bisa mendapatkan dalam jangka waktu 1 bulan dapat 1.300.000 berarti, ya. Nah, itu bayangkan kalau 50 juta kita masukkan ke sana semua. 10 juta aja sudah dapat 3 juta, ya. 3 juta kali 5, 15 juta. Kita dapat untung 15 juta jika kita masukkan, ya. Tapi ini kembali lagi, setelah saya analisis bahwa ini ada kemungkinan nanti ada terjadi chaos. Pada saat orang bersama-sama ngambil uang, minta uangnya di withdrawal, sedangkan posisi uang yang ada tidak mencukupi. Ini akan terjadi chaos. Ya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, saya lihat memang mereka berjalan, ya, baik.
Tapi apa yang saya prediksikan terjadi. Pada saat itu, kalau nggak salah mau Lebaran kalau nggak salah ya, rame-rame orang pada ngambil uangnya, withdrawal ya, yang 30% itu. Tidak mereka simpan ulang ya, withdrawal mereka nggak simpan ulang, sehingga uang yang tersedia habis. Yaitu terjadi chaos, rame, ya tidak akan kembali uang itu. Ya, akhirnya sistem istilahnya Ponzi ya kalau nggak salah, piramida uang itu nggak berjalan. Itu salah satu contoh yang pernah saya analisis salah satu usaha spekulatif ya, yang saya tidak anjurkan. Oke, nah ini beda usaha spekulatif dan usaha real. Kalau usaha spekulatif lebih ke uang ya, kekayaan atau kekayaan itu kita melihatnya dari segi berapa banyak uang. Tetapi kalau usaha real, kekayaan itu lebih kita melihatnya kesejahteraan, well-being ya. Bagaimana orang kita bisa merasakan sejahtera ya, itu di usaha real. Illusionary world, magic, kehidupan yang bisa didapat melalui spekulasi. Oleh intrinsic world, kehidupan yang artistik, spiritual, intelligent, intelektual, dan sebagainya. Tingkat pengembalian return, istilah di spekulasi, economic performance, rating and scoring. Tapi kalau di usaha real, kontribusi ekonomi dalam jangka panjang terhadap manusia dan alam, society, environment, dia berdampak terhadap kehidupan sosial sekitar, kehidupan lingkungan sekitar, ya, planet kalau kita kenal bumi, dan society adalah people-nya, ya, masyarakat sekitar. Kontribusinya cukup besar terhadap kesejahteraan manusia. Ini oke lah, yang kaya semakin kaya, kekayaan diperoleh dari kerja keras, bedanya jangan bekerja untuk uang. Nah, ini istilah yang sering digencar-gencarkan. Jangan bekerja untuk uang, tapi buatlah uang bekerja untuk Anda. Itu istilah yang seringkali digunakan ya. Terus jangan, kalau kita di usaha real jangan berilusi, bekerja keraslah, hidup yang hemat, nikmati pada masanya, bekerja sekarang, nikmati hari tua, dan sisakan untuk generasi yang akan datang. Bahkan kalau istilah saya, bahagianya dunia akhirat ya, tidak bahagia di dunia saja, tapi lebih kita berharap bahagia di dunia dan akhirat, sehingga kita spend uang kita tidak hanya tujuan bahagia dunia, tapi juga bahagia ya sosial, sodako kalau di kita yang muslim, ya zakat dan sebagainya, memberi orang lain yang membutuhkan, itu salah satu kebahagiaan yang bisa kita dapatkan dengan bisa memberi orang lain, membantu orang lain yang membutuhkan. Oke, berikutnya kata kunci dari entrepreneur atau wirausaha yaitu tumbuh ya. Ingatlah, tujuan hidup kita bukanlah menjadi kaya. Kaya itu apa katanya yang kuasa sebenarnya, tapi melainkan tumbuh. Untuk tumbuh Anda harus percaya, mau, mampu, dan dipelihara ya. Maksudnya motivasi itu perlu kita pelihara. Tapi kita harus percaya dulu, meyakini hal itu. Mau menjalani dan mampu melaksanakan, dan kita pelihara motivasi itu untuk tumbuh. Ya, memang tujuannya salah satunya menjadi kaya, tapi ini salah satu dampak, bukan tujuan di tujuan seorang entrepreneur atau wirausaha ya. Ini dampak aja sebenarnya, tapi kita lebih fokus pada tumbuh dari 1 menjadi 1000, 1000 menjadi 2000 dan seterusnya. Oke, kaya adalah akibat ini ya. Kaya adalah akibat, bukan tujuan. Kaya yang bermartabat bukan sekedar kaya ya. Kaya aja gampang, nggak perlu jadi entrepreneur. Banyak yang lain ya. Kalau hanya kaya tidak perlu jadi entrepreneur. Tapi kaya yang bermartabat, artinya bermartabat, beretika, dengan cara baik, tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai atau tidak dianjurkan oleh
norma sosial maupun agama, gitu ya. Yaitu kayak melalui proses kemandirian, kewirausahaan dalam hal ini. Oke, bersahabat dengan ketidakpastian. Kalau karyawan atau pegawai itu biasanya menolak ketidakpastian. Kita jelaskan tadi di awal, butuh rasa aman dan nyaman. Berbeda dengan wirausaha yang menjadikan ketidakpastian itu sahabatnya, ya, bersahabat dengan uncertainty atau ketidakpastian. Kalau tidak bekerja keras, berani menghadapi risiko, risikonya rugi ya pastinya, pasti ada risiko itu. Tidak bisa memberi makan keluarga dan karyawan, nah ini sangat berisiko. Ketidakpastian hal itulah yang diambil oleh seorang wirausaha. Ya, kalau dia tidak bekerja keras, ya ini saya sampaikan kalau seorang entrepreneur itu mungkin di awal-awal terutama bekerjanya 24 jam, ya karena mau tidur pun dia memikirkan usahanya, karyawannya, pegawainya, bagaimana usaha itu bisa memberi makan orang yang terlibat di dalam perusahaan tersebut. Sehingga risikonya besar, memang risiko rugi, ketidakpastian konsumen atau pasar nantinya. Dia akan terus memikirkan. Tetapi bagi seorang entrepreneur, itu merupakan sahabat. Di sisi lain itu adalah peluang untuk mengambil keuntungan, dalam hal ini mengambil peluang tersebut. Ketidakpastian itu bagi seorang entrepreneur sebagai sahabat karena di dalam ketidakpastian tersebut ada peluang, opportunity to create value, untuk mendapatkan nilai di dalamnya. Oke. Karakter dari seorang entrepreneur atau wirausaha, action oriented, orientasi aksi action oriented, berorientasi pada segera dilaksanakan. Nanti kita bahas di chapter berikutnya, action oriented. Tidak hanya mengonsep terus tapi nggak dijalankan. Nah, konsepnya bagus, sayang tidak dijalankan. Nah, ini orientasinya pada aksi. Oke, segera dilaksanakan dari konsep yang sudah ada, tidak perlu sempurna konsepnya, tapi segera dilaksanakan. Kalau memang itu sangat berpeluang untuk menguntungkan ya, dalam hal ini opportunity-nya bagus atau mendapatkan value bagi perusahaan. Yang berikutnya berpikir sederhana, simple ya. Jangan membuat sesuatu yang kompleks sehingga tidak bisa dijalankan. Make thing simple. Ya. Selalu mencari peluang baru. Dia berusaha mencari peluang baru. Peluang apa yang bisa dia ambil dari ketidakpastian yang ada, ya, untuk mendapatkan value yang mungkin yang saat ini kita hadapi, mungkin yang saya sampaikan kemarin terkait corona virus disease, ya, pandemi ini merupakan ketidakpastian yang bisa kita ambil peluangnya apa. Mengejar peluang dengan disiplin tinggi. Nah, ini disiplin ternyata juga salah satu karakter ya. Kalau kita sudah tetapkan peluang yang memungkinkan kita bisa ambil, kita disiplin berusaha mengejarnya. Dan yang berikutnya adalah mengambil peluang terbaik. Ada banyak peluang. Dari pencarian peluang tadi, peluang A, alternatif 1, 2, 3, sampai mungkin 10 atau bahkan lebih, kita cari, kita ambil peluang yang terbaik, yang memungkinkan, yang bisa kita capai dalam jangka waktu yang lebih singkat mungkin, dengan sumber daya yang dimiliki, dan memungkinkan peluang itu adalah bisa dicapai gitu. Itu peluang yang terbaik dari beberapa alternatif yang mungkin ditemukan. Fokus pada eksekusi, ya ini hampir sama dengan action oriented, fokus pada eksekusi, segera eksekusi. Dan memfokuskan energi setiap orang dalam bisnis. Dia berusaha memaksimalkan energi yang ada di organisasinya. Setiap orang yang ada di perusahaan, dia fokuskan energinya untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasinya. Gimana cara mencapainya? Kita fokuskan energi setiap orang, kemampuan orang yang ada di dalam.
Sukses adalah sebuah pilihan ya. Nah, ini ada istilah sukses is choice ya, fungsi dari pilihan. Kalau kita mau milih, Anda bisa milih bisa sukses atau tidak tergantung saudara. Ya, kalau mau sukses dalam hal ini sebagai entrepreneur, orang yang bermindset entrepreneur mungkin pilihannya tinggal saudara yang menentukan. Memilih mau jadi entrepreneur, pegawai biasa, pegawai yang memiliki mindset entrepreneur, itu pilihan ya. Berikut pilihan entrepreneurship atau wirausaha ya, kewirausahaan ya. Karyawan ya, kalau karyawan ini biasanya bukan entrepreneur ya. Bekerja pada orang lain, profesional eksekutif, decision maker, dia mengambil keputusan bisa jadi, tapi dia bekerja sama orang lain. Karyawan itu kategorinya bukan ya. Nah, ini karyawan yang dengan jiwa kewirausahaan kita sebutnya seorang intrapreneur. Karyawan dengan jiwa kewirausahaan, inovatif dan tajam dalam melihat peluang. Yang dicari oleh dia adalah kemerdekaan dan akses terhadap sumber daya yang ada di dalam perusahaan. Ya. Tidak hanya karyawan biasa ya bekerja pada orang lain, tapi dia juga mencari peluang ya, dan inovatif pastinya. Dan kemungkinan besar dia akan menjadi seorang top level manager ya. Dan entrepreneur memiliki usaha. Kalau entrepreneur ini dia pengusahanya sendiri ya, memiliki usaha yang dikembangkan sendiri dan dia sebagai pengambil risiko, risk taker. Kemarin calculated risk taker ya, risiko yang dihitung, pengambil risiko yang sudah diperhitungkan pastinya, berbeda dengan gambling kemarin. Ada social entrepreneur, pelaku kegiatan sosial berwatak entrepreneur. Nah, ini saya juga sempat singgung kemarin, ada pelaku sosial atau pekerja sosial, tapi dia tidak hanya menyalurkan, menerima dan menyalurkan dana masyarakat, dana umat ya istilahnya, tapi dia juga mengembangkan bagaimana organisasi sosial yang dia pimpin atau dia berada di sana, bagaimana mengembangkan dana tersebut untuk nilai atau opportunity yang lebih besar lagi, ya. Sehingga bisa berkembang dari tidak hanya dana yang diterima itu, tapi lebih berkembang lebih besar ya, daya ungkitnya atau pengkalinya lebih tinggi, sehingga bermanfaat lebih besar juga untuk masyarakat ya. Contohnya kemarin ada salah satu pengelola zakat atau sodako dan sebagainya ya, banyak saya kira contohnya. Ekopreneur, orang yang bergerak di bidang lingkungan hidup, yang peduli lingkungan, itu juga ada yang kita sebut ekopreneur ya. Dia tidak hanya bergerak di bidang lingkungan hidup, tapi dia juga mengembangkan bagaimana lingkungan hidup itu bisa bernilai lebih ya, katakanlah mungkin pengelola ekowisata dan sebagainya, dia peduli lingkungan, ekowisata untuk lingkungan hidupnya, tapi untuk mengembangkannya dia mengedukasi dengan mendapatkan opportunity, kesempatan mendapatkan nilai yang lebih dengan pendapatan wisata mungkin, sehingga nanti kembalinya untuk membina lingkungan hidup yang dia sukai, maksudnya yang dia cintai ya. Itu salah satu contohnya. Sekarang banyak tuh tempat wisata ekologi, ekowisata ya, yang memang pengelolanya memiliki mindset entrepreneur, sehingga bisa berkembang tidak seperti sebelumnya hanya menerima cinta lingkungan hidup aja sebatas itu, tanpa mengembangkan alternatif opportunity yang bisa dikembangkan di dalam organisasi lingkungan hidup itu. Oke, ini yang terakhir, tip praktis. Yang pertama adalah modal utama berusaha bukanlah uang, melainkan keyakinan untuk tumbuh dan menang, keyakinan untuk tumbuh dan menang.
Yang kedua, bersahabatlah dengan ketidakpastian, karena memang ketidakpastian itulah sahabat yang memberikan peluang untuk kita ambil sebagai opportunity. Dan buka pikiran Anda, pelajari hal-hal baru. Ini untuk membuka kreativitas dan inovatif kita, ya. Buka pikiran, pelajari hal-hal yang baru, tidak stuck di satu kebiasaan yang sama setiap harinya, sehingga kita bisa meng-create something new, sesuatu yang baru, inovatif. Bersiaplah, persiapkan diri Anda dengan baik. Dalam hal ini, saudara harus mempersiapkan diri dengan baik, karena pilihan saudara tadi sudah benar, katakanlah mau menjadi entrepreneur, intrapreneur, dan sebagainya. Bangunlah network selagi muda. Selagi muda, saudara berpeluang menjalin hubungan seluas mungkin, sebaik mungkin, dan jagalah citra diri, ya, brand image atau personal image saudara, ya, karena itu akan menentukan ke depannya, sehingga orang akan lebih percaya pada suatu saat seorang membutuhkan seseorang di bidang tertentu, saudara akan menjadi referensinya karena dipercayai oleh banyak orang. Oke, saya kira itu dari kami, ya. Semoga materi ini akan lebih mudah dipahami, lebih memahami terkait dengan menjadi seorang wirausaha. Semoga saudara akan berminat menjadi seorang yang memiliki mindset entrepreneur, at least ya, paling tidak seperti itu. Dan kami berharap semuanya nanti bisa menjadi seorang wirausaha, ya, entrepreneur, real entrepreneur. Tidak hanya belajar, milih yang instan-instan, cukup mie instan aja ya. Yang instan, yang ini jangan yang instan. Kita pilih yang benar real, berwirausaha, ya, atau at least kita memiliki mindset wirausaha, entrepreneur. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.